Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Jalan-jalan ke Melabuh membeli ke Mamah, singgah sejenak di Pantai Suwakni yang indah. Salam hangat dari Aceh Barat yang ramah, mari kita bergerak bersama demi pendidikan yang berkah. Behabarakan Mandum, apa kabar teman semuanya? Perkenalkan, saya Julia Roma Fitriati, guru di TK Negeri 1 Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Hari ini, saya ingin berbagi kisah dan pengalaman kami dalam membangun sebuah komunitas belajar yang kami beri nama Gerak Bersama. Komunitas ini lahir dari semangat kami untuk maju bersama, berbagi tanpa batas dan saling menguatkan antar guru, khususnya di wilayah Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Kami berangkat dari keinginan sederhana ingin menjadikan TK Negeri 1 Melabuh sebagai pusat berbagi, pusat belajar, dan pusat semangat bagi guru-guru PAUD di sekitar kami, terutama yang berada di kawasan Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Kemudian semuanya untuk kita guru-guru hebat, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu-Ibu semangat nggak kita hari ini, Bu? Semangat, Masya Allah, luar biasa. Boleh dong kita tepuk semangat sekali, tepuk semangat. Oke, alhamdulillah. Nah, Ibu-ibu, terima kasih atas kesempatannya untuk ibu-ibu yang sudah hadir pada kegiatan komunitas belajar keduanya. Ini loh yang perkembangan anak ibu, ini loh perkembangan dari ananda kita. Nah, apakah selama ini sudah kita terapkan asesmen tersebut? Dalam komunitas ini, kami tidak hanya berbicara tentang teori, tetapi juga tentang praktik nyata, refleksi diri, dan penguatan hati. Kami berbagi cerita, menolong satu sama lain, dan tumbuh bersama. Dan pada kesempatan ini, saya ingin berbagi cerita tentang perjalanan komunitas kami melalui pendekatan STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Yang pertama, S, situasi. Mengapa komunitas belajar ini terbentuk? Awalnya kami melihat kenyataan di lapangan. Banyak guru yang telah mengikuti pelatihan-pelatihan pendidikan. Namun, setelah pelatihan selesai, pengetahuan itu berhenti di satu orang saja, tidak diteruskan, tidak dibagikan. Padahal, banyak guru lain yang belum mendapat kesempatan serupa. Akibatnya apa? Ada kesenjangan pemahaman dan keterampilan antar guru. Kami merasa sayang sekali jika semangat belajar yang besar itu tidak diimbaskan kepada sesama. Dari sinilah muncul gagasan sederhana namun kuat. Bagaimana kalau kita membentuk wadah belajar bersama? Kedua, T, tantangan. Membangun komunitas belajar bukan hal yang mudah. Kami menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya budaya berbagi, keterbatasan waktu, akses teknologi yang belum merata, dan rasa percaya diri sebagian guru yang masih rendah. Namun, dari tantangan inilah muncul semangat baru. Kami belajar bahwa tidak ada guru yang sempurna, tapi setiap guru pasti punya sesuatu untuk dibagikan. Topik kita hari ini, ibu-ibu, keren sekali pastinya, yaitu tentang filosofi pendidikan dan nilai. Bagaimana kita sebagai seorang guru bertindak memenuhi kode-kode etik. Apa itu kode etik, Ibu Guru? Ada yang tahu? Kode etik. Etika ya? Ya, kode etika. Pastinya adanya keharusan, ada yang peraturan-peraturan, dan segala hal yang berkaitan yang harus memang kita laksanakan ada pada kode etik. Saya masih ingat betul masa-masa di awal, ketika ide baru ini muncul di tengah obrolan santai dengan beberapa rekan guru di TK Negeri 1 Melabuh. Kami semua memiliki semangat yang sama, ingin berbagi ilmu, ingin maju bersama, dan juga ingin menghadirkan ruang belajar yang menyenangkan untuk guru. Namun, ketika ide ini mulai disosialisasikan, tantangan langsung datang bertubi-tubi. Banyak guru yang ragu untuk bergabung. Sebagian merasa
komunitas belajar tidak akan memberi manfaat nyata. Ada yang berkata, nanti ujung-ujungnya hanya kumpul, bicara, dan tidak ada hasil. Ada juga yang merasa terlalu sibuk dengan urusan sekolah dan keluarga, sehingga tidak punya waktu untuk kegiatan semacam itu. Saya juga menunjukkan dampak kecil tapi nyata, seperti bagaimana setelah berbagi cara membuat modul ajar, beberapa guru jadi lebih percaya diri menulis dan mempresentasikan hasil kerjanya. Saya pun berusaha menghadirkan suasana pertemuan yang hangat dan menyenangkan. Kini, komunitas belajar gerak bersama bukan lagi dianggap sebagai kegiatan tambahan yang membuang waktu, melainkan wadah berharga untuk saling menguatkan. Sekarang, komunitas kami bukan hanya milik TK Negeri 1 Melaboh saja, tapi telah menjadi rumah belajar bagi guru-guru di sekitar Kecamatan Johan Pahlawan dan sekitarnya. Selanjutnya, aksi. Langkah nyata komunitas belajar gerak bersama. Komunitas belajar gerak bersama aktif selama 2 tahun terakhir dan kini menjadi kegiatan rutin di kawasan TK Negeri 1 Melaboh. Kegiatan kami dilakukan 3 kali dalam sebulan dan bisa lebih sering tergantung kebutuhan. Kegiatan kami antara lain 1. Berbagi ilmu dan hasil penelitian. 2. Pelatihan kecil mandiri tentang penggunaan teknologi dan pembuatan media ajar. Teman-teman, hari ini pertemuan kombel kita pada hari Sabtu seperti biasa kita membahas tentang masalah teknologi. Nah, bagaimana? 3. Diskusi pedagogik dan psikologis tentang masalah nyata di kelas seperti anak tantrum atau kurang fokus. 4. Refleksi diri guru setelah kegiatan. 5. Kolaborasi lintas TK di Kecamatan Johan Pahlawan. 6. Membangun jaringan komunikasi melalui media sosial. Dan 7. Kegiatan reflektif bersama masyarakat. Selanjutnya R. Refleksi. Apa yang kami dapatkan dari komunitas belajar ini? Nah, setelah 2 tahun berjalan, banyak perubahan positif yang terlihat. Guru-guru yang dulunya pasif, kini berani berbagi dan tampil di depan rekan sejawat. Mereka lebih percaya diri menggunakan teknologi dan membuat media pembelajaran digital. Suasana kerja menjadi lebih hangat, terbuka, dan kolaboratif. Kegiatan refleksi membuat kami sadar bahwa guru bukan hanya pengajar, tapi pembelajar sepanjang hayat. Gerak bersama telah membuktikan bahwa guru bisa menjadi agen perubahan, bukan hanya di kelas, tapi juga di lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oni Tresnawati, wali kelas B4 TK Negeri 1 Melaboh. Alhamdulillah, pada hari ini saya telah mengikuti komunitas belajar gerak bersama dengan pemateri yaitu Ibu Julia Roma Fitriati. Pada kegiatan hari ini, saya mendapatkan ilmu yang sangat berharga, yaitu tentang instrumen PAUD, kode etik, guru, dan menggunakan aplikasi CapCut untuk pembelajaran di PAUD. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi saya untuk terus menjadi guru yang sangat hebat. Sekian, terima kasih. Ketika satu komunitas bergerak, masa depan pendidikan ikut melangkah maju. Mari terus menyalakan semangat belajar, bergerak, dan berbagi. Sahabat komunitas belajar Indonesia, ketika saya melihat lagi ke belakang, perjalanan komunitas belajar gerak bersama TK Negeri 1 Melaboh sungguh seperti menanam pohon kecil di tengah tanah yang kering. Awalnya sulit tumbuh, tidak banyak yang percaya, bahkan sempat hampir layu. Tapi dengan kesabaran, air semangat, dan sinar kebersamaan, pohon kecil itu kini tumbuh rindang dan berbuah manis. Kami melihat banyak guru mulai terbuka terhadap teknologi, berani menyusun modul ajar, mencoba membuat video pembelajaran. Semua menjadi lebih percaya diri, lebih solid, dan lebih bahagia menjalani profesi guru. Semangat kebersamaan, niat untuk berbagi, dan hati yang tulus. Tidak ada batasan, tidak ada perbedaan, karena bagi kami setiap guru adalah pembelajar. Akhir kata, saya mewakili seluruh anggota komunitas belajar TK Negeri 1 Melaboh mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung kami. Pendidikan yang hebat lahir dari guru-guru yang terus menyalakan semangat dan cinta belajar tanpa henti. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pantun Aceh dari hati kami di Melaboh. Pat ranup yang hana mirah, pat penerah yang hana bajo, pat narit yang hana salah pemah kamu erakan ado, bek mendesya ba uro dudo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.